Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Endo akan membawakan satu topik, yaitu strategi trading forex profit konsisten untuk pemula di tahun 2024. Buat teman-teman yang merasa teman-teman ini adalah seorang pemula, Endo akan menjelaskan step by step dari basic, tahapan-tahapan apa yang teman-teman harus kuasai, strategi-strategi apa yang teman-teman harus jalankan supaya bisa profit konsisten di tahun 2024. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Baik teman-teman, Andrew akan langsung mulai dari yang namanya adalah pengenalan forex trading. Nah, banyak yang tanya kepada Andrew, kenapa trading forex bisa menguntungkan? Atau apa sih yang bisa membuat kita mendapatkan profit dari trading forex? Yang pertama, ya teman-teman harus tahu, apabila kita melakukan aktivitas trading forex adalah merupakan instrumen yang likuiditasnya paling tinggi. Berbeda apabila teman-teman jual beli properti misalnya. Bukan berarti properti jelek. Kalau misalnya kita berjual beli properti, misalnya teman-teman beli rumah atau beli ruko, misalnya harga 1 miliar, tunggu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, harganya memang pasti naik. Tanah juga begitu ya. Kita beli untuk jangka panjang memang pasti naik. Nah, problemnya adalah ketika kita ingin jual, kita tidak bisa langsung menemukan orang yang ingin membeli. Nah, itu yang disebut dengan likuiditas. Nah, kalau di forex trading, ya, karena ini kita perdagangan global. Ketika teman-teman ingin beli, sudah pasti ada orang yang jual. Ketika teman-teman ingin jual, sudah pasti ada orang ingin beli. Nah, jadi itulah salah satu kelebihan dari forex trading, yaitu mengenai likuiditas. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh tentang properti. Saham aja, kalau teman-teman ingin beli, tidak langsung bisa dapat harga, tidak langsung dapat sahamnya. Ya, harus ada penjual dulu. Ya, harus ada orang yang, bahkan teman-teman ada ibaratnya itu adalah antri. Nah, begitupun kalau teman-teman mau jual, ya tidak langsung ada pembelinya. Pasti ada waktu yang teman-teman harus siapkan atau teman-teman tunggu supaya antara jual dan beli itu terjadi. Jadi harus ketemu match. Nah, tapi bukan berarti yang bilang saham jelek, bukan. Yang maksud di sini adalah dari sisi likuiditasnya, forex itu sangat liquid. Ya, sekali lagi poinnya adalah ketika teman-teman beli sudah pasti ada yang jual, ketika teman-teman ingin jual sudah pasti akan ada yang beli. Nah, yang selanjutnya keuntungan dari kita bisa trading forex adalah fee-nya relatif kecil. Nah, kenapa Endo bilang relatif kecil? Begini teman-teman, kalau kita menggunakan broker lokal, mereka itu mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang kita lakukan. Mereka mengenakan fee, atau di dalam MetaTrader teman-teman pasti terlihat itu adalah commission. Itu misalnya kita menggunakan broker lokal, ya relatif kecil dibandingkan tentunya dengan profitnya ya. Lalu apabila teman-teman misalkan mau lebih kecil lagi, nah teman-teman bisa menggunakan broker yang internasional. Ya, ada beberapa pilihan broker, bahkan buat teman-teman yang ingin trading tanpa dikenakan fee, itu juga Andrew punya brokernya, ya kita juga ada broker seperti itu. Jadi dia tidak mengenakan fee. Nah, tapi kalau untuk broker lokal yang berada di Indonesia, memang wajar dia akan mengenakan fee karena mereka harus membayar operasional kantor, membayar gaji karyawan, membuat services segala macam, dan juga ada pajak di situ. Jadi untuk broker lokal memang fee-nya itu lebih besar dibandingkan dengan broker internasional, dan itu sangat-sangat wajar sekali.
Ya, tapi kalau broker internasional, di mana ya tentunya broker internasional dia tidak bayar pajak di Indonesia dan mungkin saja cost-nya itu berbeda. Jadi kalau broker internasional yang Andrew tahu, memang ada beberapa yang dia tidak mengenakan fee. Nah, lalu ada juga yang bertanya, Pak, kalau broker itu dia tidak mengenakan fee, dia untung dari mana? Broker itu juga selain mendapatkan keuntungan dari fee, mereka juga mendapatkan keuntungan dari yang namanya spread. Jadi spread itu adalah perbedaan harga jual dan beli di dalam satu pair tersebut. Jadi dari spread aja sebenarnya broker udah untung, teman. Broker itu udah profit dari spread. Nah, jadi kembali balik pilihan teman-teman menggunakan broker yang mana. Tidak jaminan fee yang tinggi itu yang bagus atau fee yang rendah itu yang paling bagus juga enggak. Semua kembali balik kepada kenyamanan kita dan kepada kepercayaan kita terhadap broker tersebut. Nah, jadi saran Andrew, ya teman-teman carilah broker yang mengenakan fee-nya wajar, spread-nya wajar, dan istilahnya adalah masih adil ya buat kita pakai ya. Nah, selanjutnya, kenapa forex bisa menghasilkan kita keuntungan? Nah, salah satu kelebihan trading forex, kita bisa melakukan transaksi 24 jam selama hari kerja. Dari Senin sampai hari Jumat, kita bisa buy dan sell anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja. Itu juga merupakan salah satu kelebihan dari forex trading. Yang penting apa? Yang penting teman-teman punya perangkatnya. Perangkatnya itu bisa menggunakan PC, teman-teman bisa menggunakan laptop, teman-teman bisa menggunakan smartphone, teman-teman bisa menggunakan tablet. Dan perangkat ini harus terkoneksi dengan internet. Asalkan teman-teman punya ini, pasti teman-teman bisa melakukan jual beli hanya dengan menggunakan tangan saja. Dan selanjutnya juga yang Andrew suka, dan ini juga merupakan salah satu kelebihan apabila kita transaksi forex, ya trading forex, adalah volatilitas pasar ya. Jadi volatilitas pasar di sini, ya volumenya, kita tahu perputaran uang di forex ini average ya per hari itu 3,3 triliun US dollar. Artinya ini benar-benar market yang sangat-sangat besar, market yang sangat-sangat gede banget, dan ini merupakan instrumen yang marketnya paling besar di antara instrumen-instrumen lain, dibandingkan dengan saham, dibandingkan dengan indeks saham, dibandingkan dengan emas ya. Tentu market cap dari market forex ini adalah market yang paling besar. Dan Andrew pastikan semua pihak pasti pernah melakukan trading forex ya, karena trading forex itu bukan hanya mereka itu melakukan jual beli melalui MetaTrader. Misalnya teman-teman datang dari Indonesia ke Australia misalnya ya, otomatis teman-teman akan menukarkan rupiah teman-teman ke dolar Australia. Nah, itu juga udah termasuk foreign exchange, tapi itu yang disebut dengan spot. Nah, yang kita lakukan di sini ya, yang kita lakukan kalau kita pergi ke luar negeri dengan menukarkan rupiah menjadi dolar, itu artinya adalah kita butuh uang dolar tersebut untuk digunakan di negara mereka, karena negara mereka nggak bisa terima rupiah. Atau sebaliknya, ada orang asing datang ke Bali, mereka pasti menukarkan uang itu ya, entah itu euro, entah itu pound sterling menjadi rupiah. Itu juga termasuk aktivitas foreign exchange. Nah, cuma kalau yang kita lakukan di sini, yang Andrew lakukan melalui MetaTrader, bukan karena kita ingin menggunakan uangnya, bukan karena kita ingin memiliki uang, tetapi lebih kepada kita ingin mendapatkan gain. Kita ingin mendapatkan selisih dari perputaran atau pergerakan harga dolar atau pergerakan mata uang yang naik turun. Nah, jadi itulah berbedanya antara foreign exchange yang spot dengan foreign exchange yang kita tradingkan. Nah, itulah perbedaan antara futures dengan spot ya. Jadi kalau futures itu lebih ke arah kita melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan gain, untuk mendapatkan profit, bukan kita butuh uangnya untuk dipakai, bukan. Oke, paham ya? Nah, sekarang langkah apa saja yang teman-teman harus lakukan untuk bisa memulai trading forex? Yang pertama tentunya teman-teman harus belajar di semua bidang ya. Kita harus belajar teman-teman ya. Jadi bidang apapun kita harus belajar. Teman-teman mau buka usaha kopi, teman-teman mau buka usaha restoran, teman-teman mau buka usaha baju, teman-teman mau buka usaha apapun harus belajar. Sama, ketika teman-teman ingin membuka akun di dalam forex trading, ya harus belajar. Jadi tanpa teman-teman belajar, ya pasti kita tahu hasilnya apa, hasilnya kan gagal. Jadi supaya kita tidak gagal, ya kita harus belajar. Nah, setelah teman-teman belajar, apa sih yang teman-teman harus pelajari? Banyak sekali.
mulai dari product knowledge, mulai dari cara analisa, itu banyak lagi bagiannya tuh ya, mulai dari belajar technical analysis, fundamental analysis, money management, banyak sekali ya. Intinya adalah kata kunci adalah satu, belajar. Yang kedua, setelah teman-teman belajar, teman-teman harus memilih broker. Nah, tadi itu sudah singgung ya, memilih broker itu bukan berarti kalau gitu saya cari broker yang fee-nya paling kecil atau yang fee-nya 0 ya, bukan itu. Yang penting teman-teman nyaman, yang penting teman-teman dapat broker yang reputasinya bagus. Karena setiap broker itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Tergantung teman-teman menggunakan modal berapa, leverage yang disediakan berapa, trading rules-nya bagaimana, review-nya bagaimana. Jadi kadang-kadang itu juga sering ditanya sama para member ya, Pak, saya mau trading tapi bingung broker apa. Ya, itu tanya dulu, Bapak ini tradingnya modalnya berapa? Lalu broker apa yang Bapak inginkan? Apakah strategi trading Bapak scalping, apakah swing, apakah macam-macam? Jadi setiap broker memiliki spesifikasi yang berbeda. Ada yang swapnya free tapi fee-nya digedein, ada yang fee-nya kecil tapi swapnya gede. Sebenarnya sama aja. Ada yang spreadnya kecil, fee-nya gede, atau ada yang fee-nya kecil, spreadnya gede. Jadi sebenarnya itu sama aja. Jadi tergantung bagaimana cara kita memilih. Nah, sarannya itu kalau teman-teman itu adalah cara trading scalping, nah teman-teman cari yang fee-nya kecil, swapnya gede nggak apa-apa, karena kalau scalpingnya jarang nginep. Nah, tapi kalau teman-teman tradingnya lebih jangka panjang, lebih long term, sarannya itu teman-teman cari yang swapnya kecil, fee-nya gede nggak apa-apa. Kenapa? Kalau tradingnya swing jangka panjang, biasanya tradingnya jarang. Jadi kalau tradingnya jarang, ya berarti kan kita nginep terus tuh. Berarti yang harus diperhatikan adalah swapnya harus kecil. Nah, jadi itulah yang dibilang, kalau teman-teman mau pakai broker, pilih sesuai dengan karakter kita. Kita cocokkan. Broker A bagus menurut orang, belum tentu bagus buat kita. Broker B jelek buat orang, belum tentu jelek buat kita. Jadi semua tergantung dengan spesifikasi yang teman-teman pakai. Tinggal setelah teman-teman memilih sebuah broker yang teman-teman rasa cocok, barulah teman-teman mulai untuk membuat account. Nah, buat account ini juga saya sarankan mulai dari membuat account demo, karena di setiap broker sekarang sudah memiliki fasilitas demo account. Jadi demo account itu adalah tempat kita berlatih sebelum kita masuk ke dalam real account, sebelum kita melakukan real transaction ya. Lakukan demo account, lakukan latihan ya, gunakan demo account itu untuk mempelajari fitur yang ada di dalam MetaTrader. Lakukan demo itu ya untuk kita mencoba metode-metode kita apakah berhasil, apakah sudah bisa profit konsisten. Nah, kalau teman-teman sudah bisa berhasil di demo account ya, barulah ya teman-teman mulai coba di real account. Nah, ukuran berhasilnya apa? Jangan sampai teman-teman coba di demo account, tahu-tahu teman-teman tiba-tiba profit satu hari, profit $1.000 1%. Lalu teman-teman merasa, oh saya udah jago. Bukan itu. Jadi ukurannya adalah, ini sarannya itu ya, teman-teman coba latihan di demo account minimal seminggu. Minimal seminggu, lebih panjang lebih bagus, dan minimal 10 kali transaksi. Dari 10 kali transaksi teman-teman evaluasi berapa yang profit, berapa yang loss. Kalau profitnya lebih besar daripada yang loss, berarti bagus. Tapi kalau profitnya lebih kecil daripada yang loss, ya teman-teman harus ulang lagi, latihan lagi. Berarti teman-teman belum lulus. Nah, dari situlah kita bisa lihat drawdown dari strategi kita bagaimana. Jadi demo account itu kita harus pakai ya, demo account itu kita harus lalui untuk menguji ya bagaimana cara strategi trading kita udah mantap belum, udah bagus belum. Kalau teman-teman udah demo account bagus, mantap, baru teman-teman masuk ke dalam real account. Nah, begitu kita masuk ke real account, yang keempat, jangan lupa harus perkuat skill analisa teman-teman. Karena menurut Andrew, yang paling utama itu dalam trading forex adalah skill analisa. Oke, analisa juga dibagi menjadi dua. Ada analisa teknikal, yaitu analisa yang berdasarkan dari visual. Lihat chart, lihat candlestick, lihat indikator, itu adalah analisa teknikal. Sementara analisa satu lagi adalah analisa fundamental. Analisa yang berdasarkan berita, news ya.
ekonomi, data ekonomi, politik, ya isu, itu semua adalah fundamental. Jadi analisa fundamental dan teknikal itu adalah dua jenis analisa yang berbeda, tetapi teman-teman harus kuasai dua-duanya. Untuk analisa fundamental biasanya digunakan untuk mengetahui kenapa harga naik atau kenapa harga turun. Jadi setiap harga naik atau harga turun selalu ada penyebabnya, selalu ada reasonnya. Gak mungkin gak ada reason. Nah, sementara analisa teknikal ya teman-teman boleh pakai untuk mengetahui kapan harga akan naik atau kapan harga akan turun. Biasanya Andrew pakai untuk entry, ya gunakanlah analisa teknikal. Nah, jadi itu teman-teman ya, dua analisa yang teman-teman harus pakai, dua analisa yang teman-teman harus kuasai supaya teman-teman bisa profit secara konsisten, ya. Jadi langkah selanjutnya apabila teman-teman sudah menguasai analisa teknikal dan analisa fundamental, ada 3 poin yang teman-teman harus jawab ketika ingin masuk pasar, ya. Ketika kita ingin entry, ada 3 hal yang teman-teman harus jawab dulu. Pertama, tren apa yang sedang berlaku di dalam market tersebut? Misalnya teman-teman sedang memperhatikan euro. Satu yang teman-teman harus jawab, trennya apa? Cuma 2 macam, ya. Ada bullish trend atau bearish trend, ya. Ketiga paling flat, ya, paling datar. Nah, ini harus dijawab dulu. Jadi tren di euro ini lagi bullish atau bearish atau di flat. Nah, setelah teman-teman ketemu, ya, oh ini ternyata trennya bullish. Nah, teman-teman langsung perhatikan pola harga. Pola apa yang sedang terjadi? Pola apa yang sedang ada di dalam market? Pola itu banyak macam, ya. Bisa pola candlestick, bisa candlestick formation, ya. Teman-teman pelajari, Andrew nggak bahas di sini karena kalau Andrew breakdown lagi akan panjang banget. Jadi cukup Andrew jelaskan, satu cari trennya, kedua polanya apa? Apakah ini polanya double bottom atau macam-macam? Apakah harmonic pattern, segala macam teman-teman pelajari, ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mengetahui trennya, polanya apa, ketiga, teman-teman coba perhatikan data ekonomi. Apakah hari ini ketika teman-teman ingin entry, apakah ada data ekonomi yang signifikan? Karena kenapa? Kalau data ekonomi itu dia sifatnya tidak bisa diprediksi, ya, sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi kalau teman-teman masuk atau teman-teman entry dan pada saat bersamaan terjadi data fundamental yang ekonomi data yang signifikan, ya nasib-nasiban. Nasib-nasiban artinya kalau memang datanya searah dengan posisi kalian profit banyak. Tapi kalau ternyata datanya ya tidak sesuai dengan prediksi dengan posisi kalian, pasti kalian akan loss. Jadi teman-teman lihat dulu, kalau teman-teman trading ada data nih, ada news nggak, ada news besar nggak, ada pemotongan suku bunga, ada FOMC ya, ada NFP ya, segala macam. Jadi saran Endo untuk pemula, jangan pernah spekulasi pada saat data keluar. Jangan pernah spekulasi pada saat data keluar. Kalau teman-teman spekulasi pada saat data keluar, semua analisa nggak akan bisa dipakai. Endo jamin, teman-teman mau pakai indikator apapun akan kacau semua, ya. Pokoknya akan kacau balau, ya. Dan itu sifatnya kalau teman-teman trading di news, itu sebenarnya sifatnya adalah spekulasi atau untung-untungan. Nah, jadi trading yang benar, trading yang bagus itu ya dia harus hitung pada saat benar-benar marketnya normal, tidak ada data signifikan, marketnya sedang intinya adalah normal, tidak ada intervensi atau fundamental yang signifikan yang bisa mengganggu atau membuat kacau harga tersebut. Nah, jadi itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman, ya kalau itu boleh saran buat pemula, gunakanlah lot itu 1 sampai maksimum 10% dari modal. Jadi jangan bilang, wah sekarang harga emas sudah tinggi, sudah di atas, nggak mungkin naik lagi. Mungkin. Jadi kalau dalam forex trading itu di atas langit masih ada langit. Untuk pemula jangan pernah nggak pakai stop loss. Pikirin stop lossnya di mana. Oke, kalau saya beli, saya siap ruginya di mana. Pasang stop loss di situ.